Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimuliakan. Dan lebih dari itu kita juga bersyukur bahwa berkumpulnya kita di tempat ini bukan untuk tujuan dunia, tapi kita berkumpul untuk kebaikan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi itu lebih utama ya, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan juga akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, jadi dia berusaha, berikhtiar, ya, mengupayakan agar dia bisa sampai dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiarnya tadi, dengan upayanya tadi menuju majelis ilmu, maka Allah akan membuka kesempatan bagi dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya adalah bahwa orang mau masuk surga itu harus punya amal. Ya, orang mau masuk surga harus punya amal, dan amal itu bisa diterima kalau amal itu dibangun di atas ilmu. Itu hubungannya. Makanya ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Kita bisa beramal, maka dengan amal itulah kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita juga tak lupa untuk kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi hari ini hari Jumat, salah satu yang disunahkan adalah kita memperbanyak salawat di malam dan hari Jumat. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat bagiku, kata Nabi, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali. Jadi 10 kali lipat. Sebenarnya kita yang butuh. Bapak dan Ibu yang sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di negeri yang mayoritas Muslim. Alhamdulillah negeri kita Indonesia itu penduduknya mayoritas, kebanyakan adalah orang Islam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita terlahir dari keluarga muslim itu. Bapak, ibu, saudara-saudara kita, keluarga kita adalah keluarga muslim. Ya. Pernahkah kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita lahir di negeri non-muslim? Atau keluarga kita bukan keluarga muslim? Tentu kondisinya tidak akan seperti sekarang. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita sebagai seorang muslim tentu itu harus dibarengi dengan usaha agar kita bisa mengupgrade diri. Kita tidak hanya mencukupkan bahwa saya sudah bersahadat, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka cukup sampai di sini. Tidak. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Makanya kalau khotib Jumat itu selalu ada wasiat takwa. Itu diulang-ulangi terus dan itu rukun dari khutbah. Apa kata khotib? Selanjutnya saya berwasiat untuk meningkatkan. Jadi artinya tren itu harus senantiasa meningkat, harus ada usaha dan upaya agar setiap waktu itu ada prosesi upgrading diri, meningkatkan kapasitas diri. Maka tidak cukup bagi kita hanya berpuas diri, alhamdulillah saya sudah lahir dari keluarga muslim, lingkungan saya muslim, dan saya sudah bersahadat. Tidak cukup
sampai di situ. Harus ada upaya untuk meningkatkan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke mukmin. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membedakan muslim dan mukmin. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika orang-orang Arab pedalaman. Ya, itu disebutnya orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Desa lah kalau kita menyebutnya pelosok desa. Datang ke kota Madinah. Kemudian mereka mengatakan, menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, memproklamirkan dirinya beriman. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna. Dan orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman ya Rasul. Kami beriman. Maka apa balasan dari jawaban tadi? Ya, balasannya adalah Allah perintahkan kepada Nabi SAW, kullam tu'minu. Katakan wahai Rasul kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakan kepada mereka, wahai Rasul, kalian baru berislam. Bayangkan, kalian baru berislam, belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di sini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara muslim dan mukmin. Setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara otomatis dia dihukumi sebagai seorang muslim. Nabi SAW itu marah ketika ada sahabat yang membunuh seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam sebuah peperangan, sahabat ini tetap membunuh orang kafir yang buru-buru bersyahadat. Ini dalam peperangan. Pertimbangan sahabat ini bahwa dia menghunuskan pedangnya karena mengucapkan syahadat dalam kondisi terdesak. Itu sampai kepada Nabi dan Nabi marah. Sampai Nabi mengatakan, apakah engkau sudah membelah dadanya dan engkau tahu dia jujur atau dusta dengan ucapan syahadat itu? Nabi marah. Artinya kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, persoalan dia jujur atau dia dusta itu bukan urusan kita. Karena urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir yang nampak kita hukumi dia sebagai seorang muslim, maka darah, kehormatan dan hartanya harus dijaga. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Tiga itu harus dijaga, tidak bisa lagi dirusak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada proses upgrading diri agar kita bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar beriman yang dikenal dengan mukmin atau mukminah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa indikator-indikator atau ciri-ciri ciri-ciri bagaimana seseorang dikatakan sebagai seorang mukmin, sehingga kita bisa menghitung diri kita. Mudah-mudahan saya bisa masuk dalam kategori mukmin. Ya. Atau mungkin tidak semuanya, paling tidak sebahagiannya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator seorang itu disebut seorang mukmin ada beberapa aspek. Yang pertama, itu dilihat dari sisi pemahamannya terhadap Islam. Ya, pemahamannya terhadap Islam. Bagaimana pemahamannya seorang muslim terhadap Islam? Bahwa pemahamannya adalah pemahaman yang benar. Apa itu maksudnya pemahaman yang benar, Bapak Ibu jamaah sekalian? Pemahaman yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu pemahaman yang benar. Ya. Karena Nabi SAW sudah berpesan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabiyyah. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah itu kata Nabi, ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka pemahamannya harus berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dari sisi pemahaman ini, bahwa pemahamannya terhadap Islam harus pemahaman yang sempurna.
bukan pemahaman yang parsial. Di zaman sekarang banyak orang memahami Islam itu secara parsial sehingga terjadi penyimpangan. Kita sebut satu contoh, misalnya terorisme itu bisa terjadi karena memahami Islam secara parsial sehingga mudah untuk mengkafirkan. Itu satu contoh. Jadi pemahaman terhadap Islam itu harus secara utuh. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara total. Tidak boleh secara parsial, secara bagian-bagian. Jangan seperti ahli kitab. Ahli kitab itu cara berimannya parsial. Allah katakan dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Kalian beriman pada satu bagian, kalian kufuri bagian yang lain. Tidak seperti itu. Orang yang beriman maka dia memahami Islam ini, memahami agama ini secara utuh, secara keseluruhan, tidak secara bagian per bagian. Itu dari sisi pemahaman. Kemudian Bapak Ibu yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari sisi pemahaman, indikator seorang mukmin yang kedua dapat dilihat dari sisi akidah. Akidah ini landasan. Andaikan satu bangunan, maka akidah itu fondasinya. Bangunan ini Bapak Ibu yang sekalian tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau fondasinya rapuh. Fondasinya rapuh tidak mungkin. Tidak mungkin masjid ini bisa berdiri dengan kokoh seperti ini kalau fondasinya abal-abal. Tidak bisa. Maka kekuatan fondasi itu harus kuat sehingga mampu menopang bangunan. Kalau kita melihat bangunan apartemen atau yang sekarang ada Burj Khalifa yang tingginya berapa ya? 1 kilo ya? Kurang lebih 1 kilo ke langit. Sampai jadwal buka puasanya itu berbeda. Ya, antara lantai dengan lantai. Beda. Ya, saking tingginya ke langit. Itu pasti fondasinya harus kuat. Tidak mungkin gedung setinggi itu kalau fondasinya rapuh. Itu tinggal tunggu waktu pasti dia akan runtuh. Ya. Maka begitu juga bangunan Islam, fondasi itu harus kuat. Makanya Nabi SAW tidak main-main membangun fondasi agama kita. 10 tahun. 10 tahun dalam fase dakwah Mekah itu dibangun oleh Nabi SAW. Fase dakwah beliau itu kurang lebih 23 tahun. 23 tahun, 10 tahunnya bangun fondasi. Turun perintah sholat itu kan nanti 3 tahun sebelum hijrah. Artinya 10 tahun itu fondasi yang diperkuat. Fondasi belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, perintah puasa, perintah-perintah belum. 10 tahun belum. Dikuatkan dulu fondasi. Nah, ketika turun dalil-dalil perintah untuk beribadah, maka sahabat mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini tidak ujuk-ujuk langsung muncul pernyataan sami'na wa ata'na, dengar dan taat kalau fondasinya rapuh. Maka seorang mukmin dari sisi akidahnya harus kuat. Akidahnya harus lurus. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh dan tidak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi visi setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke setiap umat, bahwa tugas mereka adalah mendakwahkan tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut. Bahwa setiap umat, tidak ada umat kecuali Allah sudah mengutus rasul di umat tersebut. Apa tugas mereka? An ibudullaha. Ini pertama-tama mereka mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibut taghut, dan menghindari sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taghut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin akidahnya harus kuat. Tidak bisa lagi bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bergantung kepada jimat, bergantung kepada roh-roh nenek moyang, kepada apa? Tidak bisa. Dia harus benar-benar bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maslahat dan mudarat itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang benar. Dia tidak boleh juga dicampur. Di satu sisi beriman kepada Allah, di sisi yang lain beriman kepada selain Allah. Karena pada praktiknya ada orang juga yang seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah
mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Digandengkan, ini tidak boleh. Tauhid kepada Allah harus murni dan tidak boleh dicampur adukan dengan kesyirikan sedikit pun. Ini ciri seorang mukmin dari sisi akidahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pemahaman dan akidah, maka ciri seorang mukmin dari sisi yang lain adalah dari sisi ruhiyahnya. Kita tahu manusia ini ada jasad, ada ruh. Ruh ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu ruh itu modelnya seperti apa. Ya, walaupun karena orang nonton film, kalau orang meninggal ada bayangan yang naik dari badannya, itu imajinasi manusia. Ruh itu tidak bisa di kamuflase seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh. Orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Maka katakan, kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, kita tidak tahu. Orang meninggal dicabut ruhnya, kita tidak tahu modelnya seperti apa. Yang jelas manusia punya ruh. Maka dari sisi ruh, dari sisi ruh ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyebutnya hati. Bahwa seorang mukmin punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Ruhnya senantiasa diisi dengan cinta, takut, dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh pisah yang tiga-tiganya. Tiga hal ini tidak boleh terlepas dari seorang mukmin. Cinta, takut, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bergandengan, tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang salah satunya bahaya. Nanti kita jelaskan. Yang pertama cinta. Ruhnya seorang mukmin, dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala sesuatu. Benar, kita mencintai anak. Benar, kita mencintai orang tua kita. Benar, kita mencintai harta. Kita mencintai jabatan. Lumrah, itu manusiawi. Tetapi kecintaan kita kepada harta, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, keluarga, teman, kerabat tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah harus nomor satu. Ini seorang mukmin. Bagaimana dia menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi. Dari sisi cinta harus demikian. Ada kisah seorang sahabat, saya lupa namanya. Kalau nggak salah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kalau nggak salah, tapi nanti dicek. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dia adalah seorang sahabat. Ketika dia beriman, itu ibunya marah. Ibunya dia marah, kemudian dia katakan kepada sahabat tadi, engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Maka ibunya itu sampai mogok makan untuk memaksa anaknya ini kembali kepada kekafiran. Mogok makan. Apa dia bilang anaknya? Wahai ibu, engkau tahu saya ini adalah anak yang berbakti kepadamu. Dia menjelaskan tentang dirinya. Engkau tahu bahwa saya ini senantiasa berbakti kepada engkau, ibuku. Tetapi walaupun engkau punya 100 nyawa, bayangkan, walaupun engkau punya 100 nyawa dan nyawa ibu dicabut satu persatu di hadapanku, saya tidak akan kembali kepada kekafiran. Ini ketegasan. Bagaimana cintanya kepada Allah itu lebih tinggi daripada cintanya kepada ibunya. Benar kita mencintai orang tua, tetapi ketika kecintaan kita kepada mereka bertolak belakang dengan cinta kepada Allah, apa boleh buat? Cinta kepada Allah itu nomor satu. Ini dari sisi cinta. Kemudian yang kedua, takut. Takut ini juga adalah ruh yang harus diisi pada seorang mukmin. Takut ini penting, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Kenapa hari ini kita tidak minum minuman keras misalnya? Bukan karena kita takut ditangkap polisi. Kenapa hari ini kita tidak melakukan perkara-perkara yang haram? Bukan karena kita takut dimarahi orang tua, ditegur oleh Pak Desa, ditegur oleh Babinsa dan seterusnya. Tidak ada hubungan itu. Tetapi semata-mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah itu akan mencegah seorang hamba melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu CCTV. Para sahabat itu tidak perlu CCTV. Cukup CCTV mereka adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengetahui dan tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat takut. Kemudian yang ketiga, hati seorang mukmin dia harus diisi dengan harapan. Dia harus punya harapan, harus senantiasa optimis.
tidak boleh pesimis. Punya harapan yang besar. Maka seorang mukmin tidak ada dalam kamus kehidupannya itu putus asa. Dia senantiasa menaruh asa, punya harapan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kita punya dosa yang banyak. Kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun. Tidak bisa orang bilang, banyak saya dosa aku, saya mau menyerahkan saja, kita misalnya di surga. Ini ungkapan yang salah. Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya kecuali nafas itu sampai di kerongkongan. Tapi selagi nafas belum sampai di kerongkongan, pintu tobat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih punya harapan. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat cinta, takut dan harap ini senantiasa harus ada di setiap hati seorang yang beriman. Misalnya ketika kita sholat, 3 sifat ini harus ada. Kita sholat karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hubungannya pandangan manusia, tidak ada hubungannya penilaian manusia, tekanan manusia disuruh atau apa, tidak ada hubungannya. Saya sholat benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Tidak ada hubungannya dengan tendensi manusia. Kemudian ketika dia sholat ada takut. Kenapa takut? Tidak sholat ada ancaman ini. Jadi terbangun rasa takut. Kalau kamu tidak sholat, hati-hati. Allah mengancam. Masalah kamu saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, kata Allah. Penghuni neraka saqar mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia bukan orang-orang yang salat. Kita takut. Makanya kita akan sungguh-sungguh salat. Kenapa? Jangan sampai salat kita main-main. Kemudian di sisi yang lain kita harus punya harap. Kita berharap bahwa saya sholat ini, insya Allah akan berikan balasan yang terbaik. Itu harapan kita. Mudah-mudahan dengan sholat ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dengan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di surga. Sehingga kita punya harapan. Maka insya Allah ketika hati seorang mukmin diisi dengan cinta, takut dan harap, pasti setiap ibadah yang dia lakukan akan khusyuk. Dia akan nikmati. Dia akan baca Quran dengan nikmat, dia akan sholat dengan nikmat, dia akan puasa dengan nikmat, walaupun hausnya sudah luar biasa. Dia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa ibadah itu melahirkan kebahagiaan. Karena hatinya seorang mukmin diisi dengan 3 sifat tadi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi ruhiyah. Jadi kita sudah menyebutkan 3 ciri seorang mukmin dari sisi pemahaman, kemudian dari sisi akidah dan juga dari sisi ruhiyah. Masih ada indikator yang lain, yaitu dari sisi ibadah. Bagaimana indikator seorang mukmin dari sisi ibadah? Ibadah ini adalah sebuah keharusan. Banyak orang memandang ibadah itu perkara yang biasa. Seorang mukmin tidak. Pandangan seorang mukmin terhadap ibadah adalah kebutuhan. Ini kata kuncinya, kebutuhan. Kebutuhan. Kita sholat, kita butuh sholat. Kita baca Quran, kita butuh baca Quran. Kita hadir di majelis ini untuk belajar, itu kebutuhan kita. Bukan karena diundang sama kita majelis lain. Bukan karena programnya kepala desa. Bukan karena program pemerintah, tidak. Itu hanya jembatan fasilitasi saja. Tetapi karena kebutuhan kita, itu yang harus kita bangun. Kalau kita sudah membangun sebuah prinsip bahwa ibadah adalah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu harus dipaksa-paksa, tidak perlu harus ditekan-tekan, tidak perlu harus disuruh-suruh. Dan mesti karena kita sudah membangun sebuah kesadaran bahwa ibadah adalah kebutuhan. Kalau sudah dengar azan, sekarang waktunya sholat, tinggalkan yang lain. Karena sholat kebutuhan. Tetapi kalau kita memandang ibadah bukan kebutuhan, maka ibadah itu akan dilakukan kalau sempat. Ibadah itu dilakukan kalau lagi mood, tetapi kalau lagi tidak mood, nanti tidak. Tidak akan seperti itu. Seorang mukmin memandang ibadah itu adalah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia memandang ibadah sebagai kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin pasti akan menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Tidak akan dia tinggalkan.
Ketika sudah sampai ilmunya kepada dirinya bahwa ini ibadah yang wajib, maka sejak itulah ibadah wajib itu senantiasa dia jaga sampai dia meninggal. Tidak akan dia tinggalkan. Dia akan lakukan yang wajib tadi. Tidak ada tawar-tawar. Kemudian terhadap ibadah yang sunnah dia berusaha untuk rutinkan. Itu prinsipnya. Jadi yang wajib dia jaga, tidak dilalaikan. Kemudian yang sunnah dirutinkan karena dia kan tidak punya konsekuensi keharusan, tetapi dirutinkan karena fungsi yang sunnah itu menambah yang kurang diwajib. Makanya coba kita cek Bapak Ibu sekalian, biasanya itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Misalnya puasa kan ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Kenapa harus digandengkan dengan yang sunnah? Yang sunnah ini akan menambah yang kurang-kurang diwajib. Kita puasa mungkin ada menggerutunya, mungkin ada kurang, ada bicara-bicara yang kotor sehingga nilai puasa kita berkurang, mungkin kurang ikhlas, kurang apalah. Maka itu akan ditutupi dengan puasa-puasa sunnah. Begitu juga sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Maka ibadah-ibadah yang sunnah ini fungsinya adalah menambah yang kurang-kurang diwajib tadi. Begitu seterusnya. Ada zakat yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Jadi setiap ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka seorang mukmin dia akan menjaga yang wajib dan merutinkan yang sunnah. Itu prinsip seorang mukmin. Kemudian seorang yang mukmin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip ahsan amalan yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amalan." Prinsipnya adalah ahsan amalan. Amalan terbaik. Apa itu amalan terbaik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang terbaik adalah amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini prinsip ibadah seorang mukmin. Senantiasa dia menjaga ibadah itu ikhlas. Senantiasa dia menjaga ibadah itu ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu jamaah sekalian tidak hanya dibutuhkan saat ibadah saja, tetapi sebelum ibadah, saat proses ibadah berlangsung, dan setelah ibadah selesai. Tiga-tiganya harus ikhlas. Tidak boleh ada tidak ikhlas di salah satunya. Sebelum kita sholat, maka kita sudah harus ikhlas. Kita tanya diri kita, saya sholat motivasinya apa? Kalau bukan karena Allah, maka rubahnya. Dalam proses sholat harus ikhlas. Sementara sholat menggunakan guru kita. Kalau kita merubah atau memperbaiki sholat karena ada pandangan guru, maka ikhlas itu akan goyah. Maka senantiasa kita jaga dalam proses ibadah itu. Setelah ibadah sholat selesai, juga harus tetap ikhlas agar kita tidak ujub dengan berbangga diri dengan ibadah kita, yang bisa saja merusak ibadah yang sejatinya sebelum dan proses kita sudah ikhlas. Jadi seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadahnya seorang mukmin mengikuti sunnah Nabi SAW, dibangun di atas ilmu. Nabi itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Tujuannya manasikakum. Ambillah manasik haji kalian terhadap hajiku. Ini indikator dan pesan-pesan dari Nabi SAW bagaimana ibadah itu senantiasa dibangun di atas ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ahsanul amalan. Ini dari sisi ibadah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ya? Belum waktu asal itu. Ada kode. Baik. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 poin yang menjadi indikator seorang mukmin. Kemudian tentu tidak sampai pada perkara ibadah saja. Yang kelima, baik sudah ada bunyi kita azan dulu. Yang kelima ini pending dulu ini. Lanjut setelah asar. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktu asar, kita jeda dulu. Insya kita akan lanjut setelah sholat asar. Saya cukupkan untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.